Selamat pagi, perkenalkan saya Patrisius Jagong, peserta latihan dasar CPNS tahun 2026 di Provinsi NTT. Saya sebagai pengawas jaringan utilitas di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Manggarai Barat. Saya mempelajari materi penting mengenai core values ASN berakhlak yang terdiri dari 1. Berorientasi pelayanan. Dalam pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan ramah, cepat, tepat, profesional, dan berkualitas. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel adalah sikap bertanggung jawab atas setiap pekerjaan, keputusan yang dilakukan serta siap menerima konsekuensinya. Yang ketiga adalah kompeten. Terus belajar agar bisa bekerja lebih baik. Dan yang berikutnya adalah harmonis. Saling menghargai, peduli, dan bekerja sama dengan baik meskipun memiliki perbedaan. Dan yang berikut adalah loyal. Sikap setia dan taat kepada bangsa dan negara, instansi, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dengan penuh komitmen. Yang berikut adalah adaptif. Adaptif adalah bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan dan terus berkembang mengikuti kebutuhan serta perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan baik dan saling mendukung. Materi-materi tersebut memberikan pemahaman kepada saya bahwa ASN bukan hanya bekerja menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi pelayan masyarakat yang harus mampu menjaga kepercayaan publik. Materi yang paling saya pahami dan paling berkesan bagi saya adalah nilai berorientasi pelayanan. Saya memahami bahwa seorang ASN harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sikap ramah, cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan nilai adaptif. Karena di era perkembangan teknologi saat ini, ASN dituntut untuk mampu mengikuti perubahan dan manfaat teknologi digital dalam bekerja. Selama mengikuti pembelajaran, terdapat beberapa materi yang awalnya cukup sulit saya pahami, terutama pada bagian penerapan nilai-nilai ASN dalam studi kasus dan analisis permasalahan. Namun, setelah membaca kembali materi, berdiskusi dengan teman, serta mendengarkan penjelasan pengajar, saya mulai lebih memahami cara menganalisis suatu kasus berdasarkan nilai-nilai ASN. Beberapa kendala yang saya alami selama pembelajaran antara lain: yang pertama, banyaknya materi yang harus dipahami dalam waktu yang cukup singkat, dan yang kedua adalah pembagian waktu antara belajar dan aktivitas lainnya. Meskipun kendala tersebut menjadi pengalaman yang berharga untuk melatih kedisiplinan dan kemampuan belajar mandiri. Memahami materi dengan lebih baik, saya melakukan beberapa upaya seperti membaca ulang materi pembelajaran, menonton kembali video pembelajaran, serta berdiskusi dengan teman sesama peserta. Pesan dan kesan: saya menyampaikan terima kasih kepada Widya Suara Agenda 2 yaitu Ibu Rokiah SEMSI yang telah memberikan pembelajaran dengan baik, jelas, dan penuh semangat. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan menambah wawasan saya sebagai calon ASN. Pesan saya, semoga pembelajaran seperti ini terus dikembangkan dengan metode yang lebih interaktif dan kontekstual sehingga peserta semakin mudah memahami materi yang diberikan oleh pengajar. Pesannya adalah semoga para pengajar selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam mendidik generasi ASN yang profesional dan berintegritas. Demikian refleksi pembelajaran Agenda 2 yang saya dapat. Ya, semoga ilmu dan nilai-nilai yang telah dipelajari dapat diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pelayanan untuk Indonesia yang semakin maju.